kita. Oh sayang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, saya Ranitara dan saya adalah Putri Hutan Indonesia tahun 2022. Dan kali ini kita balik lagi ke Besti, bincang eksklusif seputar kehutanan Jawa Timur dan ekosistem yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini kita sudah sampai pada sesi kedua, yakni kita akan bahas tentang nikmatnya bakso porang dan juga ice cream porang. Tetapi tentunya hari ini aku nggak sendirian, karena hari ini ada kakak yang cantik dan juga ada bapak yang super tampan dan hebat. Siapa lagi kalau bukan Jais. Pak Jais? Oke, mungkin pertama bisa kenalan dulu Pak Jais. Bisa menyapa teman-teman yang lagi ada di rumah dan juga kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jais dari kelompok tani hutan KPR Alam Makmur yang ada di Desa Arjosari, Kecamatan Bantul, Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Gitu. Terus jenengan di sini berperan sebagai Saya di sini berperan sebagai dulu kehutanan swadaya masyarakat. tolong. Berarti sama kayak saya ya, PKSM juga ya. Oke, kalau kakaknya sendiri nih, Saya dari masyarakat ya. Iya. Oke, jadi pengunjung sini tadi. pengunjung sini tadi namanya siapa Kak? Rinda. Kak Rinda. Jadi tadi Kak Rinda ini sebenarnya lagi kunjung-kunjung expo ya. Sengaja hari ini nggak ada niatan Kesultanan. Jadi ya mampir. terus mampir karena ngeliat di sini sangat menarik ya Kak ya. Karena kebetulan juga hari ini kita ada bagi-bagi bakso dan juga es krim gratis. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan pertama untuk bintang tamu kita hari ini yang sangat spesial. Bapak, kenapa sih kok Bapak memilih orang daripada bahan yang lain untuk dijadikan bakso dan juga es krim? Karena forang sendiri gampang ditemui di daerah kami dan ini dari forang sendiri banyak manfaat Banyak manfaat. kesehatan. Makanya kami bikin produk olahan dari tepung porang ini kami bikin namanya bakso porang, ada es krim porang, ada dodol porang, steak, nutri gel, macam-macam bisa bikin dari produk olahan tepung porang. Oke, jadi Enak memang ya Pak ya, tapi rasanya ini. Ya, enak sekali. enak sekali. Kira Boleh dicoba, bisa? boleh dicoba, Nah, boleh sudah dicoba. coba boleh tadi. dicoba. Mungkin kan tadi belum masuk frame nih Kak, mungkin bisa dicoba dulu nih. Kita langsung testimoni ya dari masyarakat setempat. Bisa dicoba dulu Kak. Saya coba ya Kak. Ya, monggo. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, ini proses pembuatan es krimnya kayak gimana sih Pak? Ini proses es krimnya ini kami bikin rasanya alami semua. Rasa kayak enak Angkat. durian ya durian seger itu. Bahannya dari tepung orang semua ini. Orang. Dan ini kayaknya kalau saya lihat dari teksturnya hampir sama kayak es puter gitu ya Pak ya? Ya, Es mirip. puter Ya Pak ya. ya, es tungtung ya. Oke, Kita berapa hari Pak kayak gini es krim? Apa? Tahan berapa hari? Berapa lama? Sampai 3 hari bisa. 3 hari bisa. Sering itu bisa, masih besar bisa. Ya. Campurin santan. Apa? Campurin santan. Ya, ada santan, ada susunya juga. Ada susunya juga. Terus yang bikin beda es krim porang sama bakso porang daripada yang lain apa nih Pak? Rasanya lebih maknyus, lebih nikmat tuh bakso dan es krimnya. Oh, baik. Kata Pak Kapus lu, anu, mengalahkan es krim 77 Jakarta. Wah, Pak Kapus. Saya belum nyoba nih Pak baksonya nih. Coba nih. nanti kita minta tolong ambilin baksonya ya. Mungkin ada kakak-kakak di belakang bisa nyiapin bakso satu buat kita. Iya, makasih ya. Mas, ya. Oke. Atau enggak nanti buat oleh-oleh gitu. Oke, siap, siap, siap. Lanjut. Dari tadi kan kita udah ngomongin secara spesifik nih bakso dan juga es krimnya. Sebenarnya gimana sih cara mengolah umbinya sampai bisa jadi produk olahan? Nanti kami sampaikan untuk proses penepungan porang ini kita awali dari pencucian umbi gelondong seperti ini ya, Cuci masuk dulu. ke mesin pencucian, setelah bersih dia masuk lagi ke mesin slicer atau bikin chip gitu. Oh iya, Mesin pencaca. Caca. Setelah dari mesin pencaca, jadi kita masukkan ke mesin oven. Karena kalau kita oven hasilnya lebih bagus, lebih maksimal. lebih mantap ya. Ya, lebih mantap. Kalau sudah kering, kita pindah lagi ke alat penepungan. Nah, setelah jadi tepung, tapi tepung basah masih mengandung asam oksalat. Setelah itu kita pindah ke alat penepung penghilang asam oksalat di situ, biar
rasa gatalnya Jatuhnya hilang. hilang, Hilang. Dan racunnya juga bisa rasa hilang. juga Makanya hilang. setelah hilang semua, makanya kami bikin produk olahan makanan berbahan tepung porang seperti saya katakan ada es krim porang, ada bakso porang, ada Dari porang, orang dan steak porang, dan rijal porang dan sebagainya. Banyak mau bikin apa dari olahan tepung porang yang sudah kita hilangkan asam usulnya tadi. baik, Itu berarti Kak, memang kalau misalkan 1 kilo porang itu jadi tepungnya jadi berapa kilo? Untuk perhitungannya 10 kilo umi basah seperti ini itu jadi satu tepung kering. Oh, Siap siap kita gunakan untuk produk olahannya. satu tepung kering sekilo gitu. Ya, 10 kilo basah 10 kilo umi basah ubi, jadi 1 kilo tepung kilo kering. tepung kering. Lumayan ya. Biasanya kalau Oke. kita bikin chip kering itu perbandingannya 4 kilo basah seperti ini jadi 1 kilo kering chip kering. Kering. Ya. Dan semuanya itu melalui proses yang dilakukan oleh mesin ya Pak ya. Jadi dijamin higienis, Ya, bersih, jadi ya, gak bakalan ada apa-apa ya, deh pokoknya. makanya kami jaga untuk kebersihannya itu Sangat dijaga sangat dijaga. kebersihan. Makanya untuk koperasi sebagai apa? Untuk kesehatan tubuh kita makanya harus kita jaga Iya. sterilnya. Natural Jadi seperti itu. kesterilannya sudah Ya, pasti sangat aman ya Bapak. ya aman. Oke, tadi kan kita udah ngeliat sekilas pandang ya Ya. tentang profilnya orang entah itu dari bakso dulu dan juga es krimnya. Sebenarnya sejarahnya itu bagaimana sih, Pak? Sejarah Bapak mau menggeluti porang ini atau Iya. juga sejarah awalnya kenapa bisa ada porang gitu? Ya, desa kami awalnya tumbuh secara liar orang ini. Oh, sarangnya. Buat tekan gitu banyak secara liar makanya kami coba-coba kami budidaya setelah itu kami mengandeng akademisi mengandeng Profesor Simon dan makanya kami berani melangkah bikin tepung yang sudah steril siap menggunakan untuk olahan makanan seperti ini. Terus itu Pak, porang itu baiknya tumbuh di bawah tegakan atau emang Nah, Kalau tempat tumbuhnya porang ya, kalau tanpa tumbuhnya tegakan gitu? paling bagus untuk kandungan glukomananya memang di bawah naungan Lingkungan. ya naungan kayu-kayu itu paling bagus daripada di lahan terbuka. seperti itu. Berarti Panennya itu iya, apakah ada jenis tanah khusus atau bagaimana? Kalau tanah saya kira enggak, seperti kita pelihara dalam artian kita pupuknya itu pupuk organik, pupuk alami semua karena kita kembali ke alam biar sehat. iya. Jadi, kalau misalnya tadi bapaknya dari Malang, berarti kebanyakan di daerah dataran tinggi ya bapak? Di sana ya banyak dataran tinggi. Daerah kami ketinggian dari laut sekitar 600 Bagus. dpl-nya. Baik, berarti memang di tempatnya adem-adem Ya, ya, seperti itu. Oke, terus lanjut. Tadi kan kita sempat dengar nih bahwasanya untuk mengolah bahan-bahan porang ini menggunakan mesin. Nah, siapa sih yang ibaratnya kayak mensponsori dan juga memberikan mesin-mesin tersebut? Apakah memang dari masyarakat yang iuran atau bagaimana? alhamdulillah kami untuk proses orang ini dari bumi basah jadi tepung steril ini kami alhamdulillah dapat bantuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jatim dari alat lengkap di situ mulai pencuci ada oven ada tempat penggilingan chip keringnya juga tempat penghilang asam oxalat tadi itu lengkap bantuan semuanya dari Dinas Kehutanan Provinsi Jatim Full dari itu dari sana. Untuk prosesnya berapa lama Pak dalam mengolah dari umbi dari tepung gitu? Waktu 1 hari bisa Satu hari. bisa. Itu cepet ya Pak ya? Dari proses makanya kita pakai alat mesin yang lebih cepat. Ada mesin pencucinya, ada mesin slicernya, ada mesin ovennya, ada mesin penggilingnya, ada alat penghilang asam usalatnya. Maka dalam 1 hari pun kita cepat untuk bikin tepungnya. Gampang. Baik. Pak, produknya itu udah kemana aja? Produk olahan porang. Nah, kami jual lewat online, lewat Shopee, Tokopedia, buat sosial, gitu. Marketplace udah ada ya. Ya, sudah ada. Di rumah kalau misalnya kepengen nyoba ini, nggak usah jauh-jauh ke Malang atau ke Surabaya, tapi Ya. di rumah pun teman-teman udah bisa dapetin. Terus itu Pak, ukuran porang itu ada yang kecil, ada yang besar Berapa itu aja gantung ukurannya? jenisnya atau satu jenis tapi memang pertumbuhannya berbeda atau Ya, untuk proses apa besaran buminya sendiri kan kami ada 3 jenis bibit ya. Yang pertama ada bibit dari spora, ada bibit dari kata, ada bibit dari umbi 1 kilo itu isi 4, 5 biji gitu. Kan kalau yang isi 4, 5, 6 biji per kilonya itu dalam suatu musim
kalau kita pemeliharaan secara intensif, secara bagus, pupuknya benar itu bisa panen dalam satu musim. Tinggal Ya kan dari tanam kata kita 2 sampai 3 tahun baru panen. Malah lama Kalau ya, ya Kak? kalau spora sampai 3 sampai 5 tahun lah kalau kita pakai bibit dari spora. Spora, Spora. spora, Ya. sporanya. Oke, Bapak, lanjut nih. Tadi kan kita udah ngomongin profil dan juga sejarah serta yang lain sebagainya. Mungkin yang paling dipertanyakan sama teman-teman di rumah tuh harganya berapa sih? Nah, ya, betul. Untuk yang dari misalnya nih teman-teman ada yang pengen ngambil dari bahan mentahnya, kemudian ada yang pengen beli produk jadinya itu tuh berapa sih? Jadi itu kondisi harga sekarang tahun naas bulan ini itu sekarang harga orang lagi turun. Itu turun. Makanya kami berupaya berinovasi bagaimana kita rubah bentuknya biar ada nilai tambah di masyarakat tani hutan ya. Ya, Masyarakat sekitar hutan biar mau standarnya lebih meningkat itu. Ada yang ini ya umbi itu berarti kan macam-macam. ya Dalam satu musim kalau yang apa pemeliharaan itu secara intensif secara bagus ada yang sampai 2 sampai 3 kilo dari bibit ubi simpan 5 6 itu bisa sampai beratnya itu 2 sampai 3 kilo dalam satu musim. Kalau ada sistem hujannya bagus ya bisa besar lagi, bisa makin bisa maksimal lah sih. iya benar. Oke, kalau misalnya harga satu porsi bakso orang berapaan tuh? Harga per porsi bakso orang satu mangkoknya 15.000. 15.000 udah Ya, terjangkau banget Iya, Kak ya. bisa diborong. es krim orangnya Satu satu cup gitu ya itu 5.000. 5.000 aja. Udah kayak yang pakai gelas agak besar sih Ya, 10.000. 10.000 Saya terjangkau masyarakat gitu. terjangkau Sangat terjangkau. ya. Jadi Ya, selain ada fungsi ekologi, sosial, ekonominya juga dapat banget ya sangat Kak. banget. Ya, Ya, sesuai banget sama prinsip ya. Bapak. Oke, sekarang kita sudah sampai ke pertanyaan yang terakhir nih. Produk olahan selain ini, apa ya? Oh, belum. Ini saya mau nanya dulu tentang apa sih harapan Bapak terhadap generasi muda. Nah, Ya, apa? harapan kami karena kami sudah mulai awal mulai apa orang sebelum booming ini saya mulai tahun 1997 sudah budidaya orang. Waktu itu harga Apa ya? ubinya masih 500 sampai 1.000 rupiah. Saya tetap bertahan bagaimana orang ini bisa dikenal masyarakat, bisa booming. Alhamdulillah kami menggandeng akademisi dari UB, dari Dinas Kehutanan JDK Malang, dari Dinas Kehutanan Jawa Timur. Alhamdulillah itu tanaman orang ini berkembang pesat sampai detik ini. Berarti harapan Bapak untuk generasi anak muda selanjutnya berharapnya semoga mereka itu benar-benar mau untuk turut andil. Harapan kami untuk anak-anak muda milenial sekarang ikut berperan, ikut membantu kami orang yang di desa biar lebih maju, lebih kreatif, dan lebih inovatif. Oke, mungkin dari kakak pribadi nih yang dari tadi udah lalu lalang di sini dan juga tertarik untuk melihat stand dari KTH Dinas Kehutanan Jawa Timur. Apakah ada pertanyaan lain? Jadi itu Pak, selain es krim sama bakso itu bisa dibikin apa selain itu? Selain es krim orang, dodol orang, Selain makanan. ya ada dodol orang, ada bakso orang, es krim orang, nasi krim, ada trijel, ada brownies orang. Bisa buat produk kecantikan atau Ya, apa itu gitu. kosmetik juga bisa dari bahan minyak orang. Pun orang. Bidang kesehatan juga bisa. Kesehatan juga bisa. Jadi satu bahan sejuta manfaat Ya. gitu kan. Sekarang ya Pak manfaat. Karena kakaknya udah mau untuk kita sita waktunya sedikit, jadi kakak kami kasih hadiah. Hadiah? Udah dia minta. Oke, jadi untuk kakak pribadi nanti kita akan memberikan satu bibit pohon dan juga satu madu atau madu gratis karena sudah mau hadir di sini. Oke, iya. Terima kasih juga untuk Bapak yang sudah mau hadir di hari ini, kakaknya Sama. juga sudah mau hadir di sore hari ini. Semoga kedepannya bakso porang, es krim porang, serta semua olahan-olahan porang bisa lebih dapat dikenal oleh masyarakat. Amin. Kita ada satu patah kata lagi yang mau disampaikan ke masyarakat? Terima kasih harapan kami kepada masyarakat seluruh
Provinsi Jawa Timur, harapan kami bisa mengenal porang, bisa mengembangkan budidaya porang lebih intensif, lebih maju lagi karena ini porang lagi digandrungi oleh orang luar negeri bahan makanan di sana lagi naik daun kan ini namanya shirataki karena negara-negara di luar ini sangat apa, ingin sekali dari produk orang kita ini yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa Timur. Ini harapan kami mudah-mudahan semua petani peduli untuk berbudidaya porang dan porang lebih maju lagi dan lebih sukses. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, akhirnya sesi bincang-bincang kita di sore hari ini sudah selesai. Dan harapannya sesuai seperti apa yang sudah dikatakan oleh Bapak tadi. Semoga teman-teman yang ada di rumah, terutama generasi milenial dan juga generasi Z, mampu dan juga mau untuk berkontribusi dalam mempromosikan bakso porang, es krim porang, serta beberapa olahan porang yang lain. Dari kata saya Rani Tara sebagai moderator hari ini, Putri Indonesia 2022 juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Ya, kasih kuping. Oh iya gitu.